Setiap perjalanan besar dimulai dari langkah pertama yang kecil. Dan setiap langkah pertama itu adalah pilihan. Pilihan untuk melangkah meski rasa takut dan keraguan datang menghampiri. Hanya bagi mereka yang memiliki jiwa terpilih, yang berani mendengarkan panggilan batin untuk melangkah, perubahan besar bisa terjadi. Mungkin kamu merasa belum siap atau terlalu kecil untuk mencapai hal-hal besar. Namun percayalah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap keberhasilan dimulai dari keberanian untuk mengambil langkah pertama. Jika kamu pernah merasa ragu, takut gagal, atau merasa jalanmu terlalu berat, ini adalah panggilan untukmu. Langkah-langkah besar datang bukan dari keberanian tanpa takut, tapi dari keberanian untuk terus maju meski ketakutan menghalangi. Langkah kecil yang penuh dengan tekad adalah awal dari perubahan yang luar biasa. Apakah kamu siap untuk mengambil langkah itu? Pernahkah kamu merasa cemas atau takut hanya dengan memikirkan perubahan dalam hidup? Kadang-kadang kita merasa nyaman dalam zona yang sudah kita kenal, meskipun itu tidak selalu membawa kebahagiaan atau kepuasan. Kita takut dengan hal-hal yang belum kita ketahui, dengan yang tidak pasti, dan itulah yang seringkali menahan kita untuk mengambil langkah besar. Perubahan, meskipun membawa peluang baru, juga menyelipkan rasa ketidakpastian yang bisa membuat kita merasa sangat takut. Bayangkan saja jika kamu memutuskan untuk beralih pekerjaan, memulai usaha sendiri, atau bahkan mengubah cara hidupmu. Semua itu membawa kemungkinan baru, tetapi juga menuntut untuk meninggalkan kenyamanan yang sudah kita kenal. Ketakutan terhadap perubahan ini seringkali berasal dari perasaan tidak siap dan khawatir gagal. Namun pada kenyataannya, perubahan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Setiap saat kita sedang berubah. Terkadang kita perlu menyadari bahwa meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, justru ketidakpastian itu memberi kita ruang untuk berkembang. Ketakutan kita bisa menjadi penghalang terbesar yang membuat kita ragu-ragu untuk melangkah maju. Padahal perubahan bisa menjadi jendela menuju pengalaman baru yang tak terduga. Hal yang kita butuhkan hanyalah sedikit keberanian untuk membuka pintu itu. Perubahan bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, melainkan sesuatu yang bisa kita peluk dengan lapang dada. Dengan berani melangkah, meski tak ada jaminan tentang apa yang akan terjadi, kita justru bisa menemukan potensi yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Begitu kita mulai menerima ketidakpastian, kita akan lebih mudah bergerak maju dan menemukan kesempatan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Setiap kali ingin memulai sesuatu yang baru, ada rasa ragu yang sering datang menghampiri. Mungkin kamu ingin mulai menulis, belajar bermain alat musik, atau mencoba hal baru lainnya. Tetapi rasanya seperti ada suara dalam diri yang berkata, apakah kamu yakin bisa? Bagaimana kalau gagal? Atau, ini terlalu sulit. Rasa ragu ini adalah hal yang sangat manusiawi. Kita sering merasa takut karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, atau kita takut jika usaha kita tidak akan membuahkan hasil. Ada banyak alasan mengapa kita merasa ragu untuk memulai hal baru. Salah satunya adalah ketakutan terhadap kegagalan. Kita seringkali berfokus pada kemungkinan gagal, bukan pada peluang sukses yang bisa datang. Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, otak kita cenderung berfokus pada skenario terburuk. Inilah yang membuat kita menunda-nunda untuk mengambil langkah pertama. Selain itu, kita juga sering terjebak dalam pemikiran bahwa kita harus sempurna sejak awal. Kita ingin segalanya berjalan lancar dan sesuai rencana, padahal kenyataannya proses belajar dan berkembang itu penuh dengan kesalahan. Hal-hal baru seringkali membutuhkan waktu untuk dikuasai, dan itu normal. Tidak ada yang langsung ahli tanpa melalui tahap belajar dan coba-coba. Tapi, percayalah, semua orang yang berhasil dalam sesuatu yang baru pasti pernah merasakan ketakutan dan keraguan itu. Mereka hanya memilih untuk terus berjalan meski merasa takut. Mereka tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Jadi jika kamu merasa ragu, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari proses. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk memulai sesuatu yang baru adalah langkah menuju pertumbuhan dan pembelajaran. Apa yang penting adalah untuk terus melangkah,
Meskipun kamu merasa tidak yakin, hanya dengan mencoba, kita bisa tahu sejauh mana kita bisa berkembang. Kadang kita merasa seperti harus tahu semua jawaban sebelum memulai, padahal seringkali jawabannya baru ditemukan ketika kita benar-benar berani memulai. Jangan biarkan rasa ragu menahanmu. Setiap hal baru yang kamu coba membuka kemungkinan baru yang tak terhitung jumlahnya. Jadi meskipun ragu itu wajar, jangan biarkan itu menghalangi langkah besar yang bisa kamu ambil. Keberanian bukan berarti tidak merasa takut, tetapi kemampuan untuk terus maju meski takut. Jika kamu menunggu sampai rasa ragu itu hilang, mungkin kamu akan menunggu selamanya. Tapi jika kamu memutuskan untuk mengambil langkah pertama, meski kecil, kamu akan menemukan bahwa rasa ragu itu perlahan-lahan akan menghilang, dan kamu akan semakin dekat dengan tujuan yang kamu impikan. Mengambil langkah besar dalam hidup seringkali memerlukan keberanian untuk menghadapi risiko. Ketika kita ingin meraih sesuatu yang lebih besar, kita harus siap untuk menghadapi kemungkinan kegagalan, kesalahan, atau bahkan penolakan. Namun tanpa berani mengambil risiko, kita tidak akan pernah tahu sejauh mana potensi kita. Langkah besar itu seringkali datang bersama rasa takut, tetapi rasa takut ini bukanlah sesuatu yang harus kita hindari. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kita sedang berada di jalan yang tepat menuju pertumbuhan dan perubahan. Kita sering terjebak dalam zona nyaman, di mana segala sesuatunya terasa aman dan stabil. Tetapi, zona nyaman juga bisa menjadi jebakan. Ketika kita terlalu nyaman dengan apa yang sudah kita miliki, kita kehilangan kesempatan untuk berkembang. Mengambil risiko bukan berarti kita melompat ke dalam ketidakpastian tanpa pertimbangan, tetapi itu adalah keputusan untuk bertindak meskipun kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hasilnya. Langkah besar itu bisa terlihat seperti memulai karir baru, pindah ke kota lain, atau mengambil keputusan besar dalam hidup. Semua keputusan itu penuh dengan ketidakpastian, tetapi mereka juga membuka pintu untuk pengalaman yang tidak bisa kita dapatkan jika tetap berada di tempat yang sama. Memang ada rasa takut akan kegagalan yang bisa membuat kita ragu. Namun apa yang sering kita lupakan adalah bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Setiap kegagalan memberikan pelajaran berharga yang membuat kita lebih bijaksana dan lebih kuat. Mengambil risiko juga berarti kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk tumbuh. Tanpa tantangan, kita tidak akan pernah tahu seberapa besar kemampuan kita. Jadi meskipun rasa takut itu ada, jangan biarkan itu menghentikanmu. Cobalah untuk melihat risiko sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai ancaman. Setiap langkah besar yang kita ambil adalah langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna, meskipun penuh dengan ketidakpastian. Ketakutan, meskipun sangat alami, seringkali menjadi penghalang terbesar dalam perjalanan kita menuju pertumbuhan pribadi. Ketika kita merasa takut, kita cenderung menghindari tantangan baru, memilih untuk tetap berada dalam zona nyaman, dan membiarkan peluang besar lewat begitu saja. Namun ketakutan yang kita rasakan seringkali berakar dari hal-hal yang tidak kita pahami sepenuhnya. Ketakutan ini bisa menjadi bayangan yang menipu, yang sebenarnya tidak seburuk yang kita bayangkan. Ketika kita merasa takut, kita seringkali mengasumsikan hal terburuk yang bisa terjadi. Kita membayangkan kegagalan, penolakan, atau rasa malu tanpa menyadari bahwa banyak dari ketakutan ini hanya ada dalam pikiran kita. Kita khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan atau bagaimana hasilnya, tetapi kita jarang memberi kesempatan pada diri sendiri untuk merasakan apa yang terjadi jika kita mencoba. Jika kita terus membiarkan ketakutan menguasai diri, kita akan tetap terjebak di tempat yang sama. Ketakutan ini membuat kita ragu untuk mengambil langkah baru, menghindari perubahan, dan membiarkan diri kita stagnan. Padahal, setiap kali kita membiarkan ketakutan itu menguasai kita, kita menutup pintu menuju kemungkinan besar yang ada di depan. Ketakutan hanya menjadi penghalang jika kita membiarkannya mengendalikan keputusan kita. Namun, jika kita belajar untuk menghadapi ketakutan kita dengan berani, kita akan melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh.
Ketakutan memberi kita kesempatan untuk menguji batasan kita, untuk melihat sejauh mana kita bisa pergi, dan untuk memahami diri kita lebih dalam. Ketika kita menghadapi ketakutan, kita melampaui batasan yang kita pikir ada, dan kita membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar. Pertumbuhan sejati terjadi di luar kenyamanan, di luar zona aman yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi ketakutan dengan sikap positif, kita memberi ruang bagi diri kita untuk berkembang. Tidak ada yang salah dengan merasa takut. Yang penting adalah bagaimana kita merespons ketakutan itu. Apakah kita membiarkannya menghalangi kita, atau kita justru menggunakannya sebagai bahan bakar untuk maju lebih jauh? Ketakutan adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa kita hindari, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk bagaimana kita menghadapinya. Jika kita membiarkannya menjadi penghalang, kita akan terjebak dalam kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi jika kita memilih untuk melangkah melalui ketakutan itu, kita akan menemukan kekuatan dalam diri kita yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Ketakutan itu bukanlah musuh yang harus kita lawan, tetapi teman yang mengajari kita cara untuk menjadi lebih kuat dan lebih berani. Pengambilan keputusan adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Setiap hari kita dihadapkan pada banyak pilihan, mulai dari keputusan kecil seperti apa yang akan kita makan, hingga keputusan besar yang bisa mengubah arah hidup kita. Namun seringkali kita merasa terjebak dalam ketakutan ketika harus membuat keputusan, terutama yang berkaitan dengan hal-hal besar dalam hidup. Ketakutan ini muncul karena kita tahu bahwa keputusan yang kita ambil akan memiliki dampak, dan kadang kita tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi setelahnya. Ada rasa takut akan kegagalan, penyesalan, atau bahkan rasa bersalah jika pilihan yang kita ambil ternyata salah. Ketakutan ini bisa membuat kita terlalu berhati-hati, bahkan sampai menunda-nunda keputusan yang penting. Dalam situasi seperti ini, kita seringkali membiarkan ketakutan menguasai, dan akhirnya memilih untuk tidak membuat keputusan sama sekali, atau lebih buruk, memilih untuk tetap berada di tempat yang nyaman, meski kita tahu itu tidak membawa kita kemana-mana. Namun, kita perlu menyadari bahwa tidak ada keputusan yang sempurna. Setiap keputusan pasti membawa risiko, tetapi itu juga membuka peluang. Menghadapi ketakutan dalam pengambilan keputusan bukan berarti kita harus menghilangkan ketakutan tersebut, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa membuat keputusan meski kita merasa takut. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengurangi beban pikiran kita. Cobalah untuk berpikir secara logis dan objektif, dan ingatlah bahwa tidak ada keputusan yang benar-benar permanen. Jika keputusan yang kita buat ternyata tidak berjalan sesuai rencana, kita selalu bisa mengambil langkah lain untuk memperbaikinya. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kesempatan untuk belajar. Mengatasi ketakutan dalam pengambilan keputusan juga berarti kita harus belajar mempercayai diri sendiri. Setiap orang pasti membuat keputusan yang salah pada suatu titik dalam hidupnya. Itu adalah bagian dari proses belajar. Yang penting adalah tidak membiarkan ketakutan itu menghentikan kita untuk mengambil langkah pertama. Keputusan yang kita ambil, besar atau kecil, adalah bagian dari perjalanan kita. Jadi berhentilah menunggu kondisi yang sempurna atau rasa takut itu hilang. Kadang kita hanya perlu melangkah dengan keberanian, dan percayalah bahwa setiap keputusan akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Impian kita adalah cerminan dari harapan dan keinginan terdalam kita. Mereka adalah gambaran tentang siapa kita ingin menjadi dan apa yang ingin kita capai dalam hidup. Namun seringkali kita merasa terhambat oleh ketakutan yang menghalangi kita untuk mengejar impian tersebut. Ketakutan ini bisa datang dalam berbagai bentuk: takut gagal, takut tidak cukup baik, takut tidak diterima, atau bahkan takut mengecewakan orang lain. Ketakutan-ketakutan ini bisa begitu kuat sehingga kita akhirnya memilih untuk menunda-nunda atau bahkan meninggalkan impian kita sama sekali. Ketakutan terhadap kegagalan adalah salah satu alasan terbesar
mengapa banyak orang berhenti mengejar impian mereka. Kita seringkali berpikir bahwa jika kita gagal, itu berarti kita tidak cukup berharga atau tidak cukup mampu. Padahal kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Setiap orang yang berhasil pernah mengalami kegagalan. Mereka hanya tidak membiarkan kegagalan itu menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka belajar dari kegagalan dan terus maju. Selain itu, ketakutan juga bisa muncul dalam bentuk rasa tidak cukup percaya diri. Kita sering merasa bahwa kita tidak punya kemampuan, pengetahuan, atau sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan impian kita. Tetapi, kita harus ingat bahwa impian tidak harus sempurna sejak awal. Tidak ada yang langsung ahli atau siap. Impian itu bukan tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang berani mencoba dan belajar sepanjang perjalanan. Ketakutan juga seringkali berakar dari perasaan tidak layak. Kita merasa bahwa impian kita terlalu besar atau bahwa kita tidak pantas untuk meraihnya. Padahal, setiap orang berhak untuk mengejar impian mereka, tidak peduli seberapa besar atau kecil impian itu. Ketakutan ini muncul karena kita terlalu fokus pada kemungkinan kegagalan, bukannya pada kemungkinan pencapaian. Impian kita adalah bagian dari diri kita, dan kita berhak untuk memperjuangkannya. Akhirnya, ketakutan ini menghentikan kita, bukan hanya karena rasa takut itu sendiri, tetapi juga karena kita terlalu lama membiarkan ketakutan itu menguasai kita. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir yang membatasi, berpikir bahwa kita tidak akan pernah cukup, atau bahwa impian kita terlalu jauh untuk dicapai. Padahal langkah pertama untuk mewujudkan impian adalah melawan ketakutan itu. Cobalah untuk mulai melihat ketakutan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Setiap langkah yang kamu ambil, meski kecil, adalah langkah menuju impianmu. Jadi jangan biarkan ketakutan menghentikanmu. Ketakutan hanya menjadi penghalang ketika kita memilih untuk membiarkannya menguasai kita. Jika kita bisa menghadapi ketakutan itu dan terus maju meskipun merasa takut, kita akan menemukan bahwa impian kita lebih dekat dari yang kita kira. Ketakutan seringkali muncul tanpa kita minta. Kadang-kadang ia datang begitu tiba-tiba dan seolah-olah menguasai seluruh pikiran dan perasaan kita. Namun ketakutan itu tidak perlu menjadi penghalang yang permanen dalam hidup kita. Seringkali kita membiarkan ketakutan mendikte tindakan kita, menghambat kita untuk mengambil langkah maju. Padahal ketakutan itu hanyalah ilusi, suatu hal yang kita ciptakan dalam pikiran kita sendiri. Untuk menghancurkan ketakutan yang menghentikan kita, pertama-tama kita perlu menghadapinya dengan penuh kesadaran. Langkah pertama adalah mengenali ketakutan itu. Daripada berusaha menghindari atau menekan rasa takut, cobalah untuk memahami apa yang membuat kita takut. Apakah itu takut gagal, takut tidak diterima, atau takut tidak cukup mampu? Dengan mengenali sumber ketakutan kita bisa mulai mendekatinya dengan cara yang lebih rasional. Ketakutan seringkali berakar pada pikiran negatif yang tidak didasarkan pada kenyataan. Kita cenderung berasumsi bahwa yang terburuk akan terjadi, padahal itu hanya dugaan kita semata. Setelah kita mengenali ketakutan itu, langkah berikutnya adalah menggantikan pikiran-pikiran negatif dengan perspektif yang lebih positif. Alih-alih fokus pada kemungkinan kegagalan, coba fokuskan pikiran pada apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman tersebut, apa yang bisa kita ambil dari setiap langkah yang kita ambil. Cobalah untuk melihat ketakutan sebagai guru, bukan musuh. Setiap ketakutan yang kita hadapi memberi kita pelajaran berharga tentang diri kita dan potensi kita. Selain itu, kadang-kadang ketakutan muncul karena kita merasa tidak siap. Kita merasa bahwa kita harus mengetahui segalanya sebelum melangkah. Namun, kenyataannya kita tidak akan pernah sepenuhnya siap. Kehidupan adalah perjalanan yang penuh ketidakpastian, dan kita hanya akan tahu sejauh mana kita bisa berkembang dengan mencoba dan berani melangkah. Jangan biarkan rasa takut itu membuatmu menunggu kesempurnaan, karena kesempurnaan itu tidak ada. Ambil langkah pertama, bahkan jika itu hanya langkah kecil, dan percayalah bahwa setiap langkah berikutnya akan membuatmu semakin kuat.
Terakhir, untuk menghancurkan ketakutan, kita perlu melatih diri untuk bertindak meskipun takut. Ketakutan seringkali terjadi saat kita berada di ambang perubahan besar dalam hidup. Dan justru pada saat itulah kita perlu lebih berani. Ingatlah bahwa ketakutan itu hanya sementara, dan keberanian itu tumbuh seiring dengan tindakan kita. Semakin kita berani mengambil langkah kecil meskipun takut, semakin kita menyadari bahwa ketakutan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang bisa kita capai. Keberanian bukanlah tentang tidak merasa takut, tetapi tentang bertindak meskipun kita merasa takut. Semua orang memiliki rasa takut, tetapi hanya mereka yang berani mengambil langkah meski ketakutan itu datang yang bisa meraih impian mereka. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjadi lebih berani? Bagaimana kita bisa mulai mengambil langkah maju meskipun ada rasa takut yang mengintai? Langkah pertama untuk menjadi lebih berani adalah dengan mengubah cara kita melihat ketakutan. Alih-alih melihatnya sebagai sesuatu yang menghalangi kita, coba lihat ketakutan itu sebagai sinyal bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Ketika kita melangkah keluar dari zona nyaman, ketakutan adalah bagian alami dari proses. Itu adalah tanda bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru. Jadi, jangan berfokus pada ketakutan itu, tetapi berfokus pada tujuan besar yang ingin kita capai. Berani mengambil langkah maju juga berarti kita perlu berani gagal. Kita seringkali merasa takut gagal karena kita takut akan rasa malu atau penolakan. Tetapi kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru. Setiap kali kita gagal, kita belajar sesuatu yang baru. Setiap kali kita gagal, kita mendekati kesuksesan yang lebih besar. Jadi bukalah diri kita untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari proses, dan jangan biarkan kegagalan menghentikan kita. Selain itu, untuk menjadi berani, kita perlu melatih diri untuk berkomitmen pada langkah yang kita ambil. Ketika kita ragu-ragu atau mudah mundur, kita tidak memberi kesempatan pada diri kita untuk berkembang. Cobalah untuk berkomitmen pada keputusan yang telah kita buat dan terus maju. Ingatlah bahwa setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun itu, membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Keberanian tumbuh seiring dengan konsistensi dan komitmen. Terakhir, menjadi berani juga berarti kita perlu belajar untuk percaya pada diri sendiri. Ketika kita percaya bahwa kita mampu, kita memberi diri kita kekuatan untuk menghadapi ketakutan dan tantangan yang datang. Keberanian adalah tentang memiliki keyakinan pada diri kita sendiri, meskipun dunia di sekitar kita mungkin tidak selalu mendukung. Jika kita tahu bahwa kita bisa menghadapinya, kita akan lebih mudah mengambil langkah maju, bahkan ketika ketakutan datang mengintai. Keberanian bukanlah sifat yang datang begitu saja, melainkan sesuatu yang bisa kita latih dan tumbuhkan. Mulailah dengan langkah kecil, berkomitmen pada keputusan yang kamu buat, dan percayalah bahwa setiap langkah maju, meskipun penuh tantangan, akan membawa kamu lebih dekat dengan impian dan tujuan hidupmu. Tidak ada pertumbuhan yang nyata tanpa risiko. Semua perubahan besar yang terjadi dalam hidup kita seringkali datang dengan rasa takut dan ketidakpastian. Namun di balik itu, terdapat peluang besar untuk berkembang. Banyak dari kita yang berusaha menghindari risiko karena takut gagal atau takut kehilangan kontrol. Namun tanpa mengambil risiko, kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh kita bisa melangkah, seberapa besar potensi yang kita miliki, atau seberapa banyak hal baru yang bisa kita capai. Penerimaan terhadap risiko adalah kunci untuk membuka pintu pertumbuhan. Risiko bukan berarti kita melangkah tanpa pertimbangan, tetapi lebih kepada keputusan untuk bergerak maju meskipun kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Setiap risiko yang kita ambil adalah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Terkadang kita harus keluar dari zona nyaman dan menghadapi hal-hal yang menantang untuk menyadari sejauh mana kita bisa berkembang. Pertumbuhan terjadi ketika kita mengatasi ketakutan dan berani mengambil langkah meski ada kemungkinan gagal. Bayangkan saja jika seorang ilmuwan tidak pernah mengambil risiko untuk mencoba eksperimen baru karena takut gagal.
atau seorang penulis yang tidak berani menulis buku karena khawatir tulisannya tidak diterima. Semua penemuan dan pencapaian besar dalam sejarah manusia datang dari individu yang berani menerima risiko. Mereka tidak membiarkan ketakutan atau kegagalan menghentikan mereka, tetapi justru memanfaatkan risiko sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Menghadapi risiko adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Namun kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan sebagai ancaman. Setiap kali kita berani mengambil risiko, kita memperluas batasan diri kita, menguji kemampuan kita, dan membuka diri untuk peluang yang lebih besar. Tanpa risiko, kita hanya akan tetap berada di tempat yang sama, tanpa pernah mengetahui seberapa banyak hal indah yang bisa terjadi di luar zona aman kita. Seringkali, langkah besar dalam hidup kita terasa menakutkan. Namun justru langkah besar itulah yang membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Setiap pencapaian besar dimulai dengan langkah pertama yang berani. Terkadang, kita terjebak dalam rasa takut dan keraguan yang membuat kita menunda-nunda mengambil langkah itu. Tetapi, jika kita terus menunggu waktu yang tepat atau sampai kita merasa 100% siap, kita mungkin akan menunggu selamanya. Langkah besar seringkali datang dengan ketidakpastian, tetapi justru melalui ketidakpastian itu, kita menemukan peluang yang luar biasa. Langkah besar adalah langkah yang membawa perubahan nyata dalam hidup kita. Itu bisa berupa keputusan besar, seperti pindah ke tempat baru, memulai karir baru, atau mengubah cara kita hidup. Langkah-langkah besar ini seringkali disertai dengan tantangan dan ketakutan, namun mereka juga membuka pintu menuju pengalaman yang tidak kita duga sebelumnya. Tanpa langkah besar, kita tidak akan pernah tahu sejauh mana kita bisa mencapai tujuan kita. Ketika kita mengambil langkah besar, kita memberi diri kita kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Setiap langkah besar yang kita ambil adalah lompatan menuju pencapaian yang lebih besar. Tidak ada yang bisa menggantikan pengalaman yang kita dapatkan dari menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Langkah besar memberi kita pelajaran yang tidak bisa didapatkan jika kita tetap berada dalam zona nyaman. Namun mengambil langkah besar juga berarti kita harus siap untuk menghadapi kegagalan. Tidak ada jaminan bahwa setiap langkah besar akan langsung membawa kita menuju kesuksesan. Tetapi setiap kegagalan yang kita alami adalah pelajaran yang berharga, yang membantu kita berkembang dan lebih siap untuk langkah besar berikutnya. Bahkan kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi bagian dari proses menuju tujuan yang lebih tinggi. Langkah besar adalah langkah yang membuat kita melangkah keluar dari rutinitas, dari kenyamanan yang lama, dan menuju arah baru yang penuh kemungkinan. Meskipun terasa menakutkan, langkah besar adalah salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri pada impian dan tujuan kita. Jadi jangan takut untuk mengambil langkah besar. Percayalah bahwa meskipun jalannya tidak selalu mulus, setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita idamkan. Langkah besar itu mungkin sulit, tetapi mereka adalah langkah yang paling berarti dalam perjalanan hidup kita. Langkah besar dalam hidup tidak selalu datang dalam bentuk keputusan besar atau perubahan radikal. Terkadang, langkah besar itu dimulai dari langkah kecil yang diambil dengan konsisten. Banyak orang merasa bahwa untuk mencapai tujuan besar, mereka harus langsung melompat ke tindakan besar. Padahal, langkah kecil yang diambil setiap hari dapat membawa kita lebih dekat pada impian kita, tanpa kita sadari. Langkah kecil seringkali tidak terlihat penting pada awalnya, tetapi ketika kita melakukannya dengan tekad dan konsistensi, mereka akan terkumpul menjadi perubahan besar. Misalnya, jika kita ingin menjadi lebih sehat, kita tidak perlu langsung melakukan perubahan drastis pada gaya hidup kita. Langkah kecil seperti berjalan kaki setiap hari, memilih makanan yang lebih sehat, atau tidur yang cukup adalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan dengan mudah. Namun seiring berjalannya waktu, mereka akan membawa kita lebih dekat pada tujuan kesehatan yang kita inginkan. Demikian pula dalam mencapai tujuan karir atau impian pribadi lainnya. Langkah kecil seperti belajar sesuatu yang baru setiap hari,
meluangkan waktu untuk mengasah keterampilan, atau memperluas jaringan sosial, kita dapat membentuk fondasi yang kokoh untuk kesuksesan jangka panjang. Langkah-langkah kecil ini seringkali memberi kita rasa pencapaian yang memperkuat semangat kita untuk terus maju. Dan dengan waktu, mereka menjadi langkah besar yang membawa kita lebih dekat kepada tujuan besar kita. Sama halnya dengan membangun kebiasaan positif atau mengubah pola pikir, semuanya dimulai dengan satu langkah kecil. Ketika kita membuat pilihan kecil yang konsisten, kita sedang membangun momentum yang akhirnya membawa kita menuju perubahan yang besar. Jangan pernah meremehkan kekuatan langkah kecil. Mereka mungkin terlihat tidak signifikan pada awalnya, tetapi setiap langkah kecil itu adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Seiring waktu, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah kecil itu bergabung dan membawa kita menuju impian yang lebih besar. Takut gagal adalah salah satu ketakutan yang paling umum, tetapi di balik kegagalan terdapat pelajaran berharga yang seringkali lebih bernilai daripada keberhasilan itu sendiri. Banyak dari kita yang sangat takut gagal karena kita menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya, sebagai tanda bahwa kita tidak cukup baik atau tidak mampu. Namun jika kita bisa mengubah pandangan kita tentang kegagalan, kita akan melihatnya sebagai bagian dari proses pembelajaran yang penting. Kegagalan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi sesuatu yang harus kita pelajari. Setiap kali kita gagal, kita memiliki kesempatan untuk merenung dan menemukan apa yang bisa kita lakukan lebih baik di lain waktu. Kegagalan mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Ketika kita gagal, kita sebenarnya belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri dan batasan-batasan yang perlu kita atasi. Setiap kegagalan memberi kita wawasan yang berharga tentang apa yang tidak berhasil dan mengapa, sehingga kita bisa merencanakan langkah-langkah yang lebih baik di masa depan. Selain itu, kegagalan juga mengajarkan kita tentang ketekunan. Tidak ada orang yang berhasil dengan sempurna sejak awal. Semua orang yang pernah mencapai kesuksesan telah mengalami kegagalan di suatu titik dalam perjalanan mereka. Yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka bangkit setelah kegagalan dan terus maju. Kegagalan adalah pelajaran untuk tidak menyerah, untuk terus mencoba meskipun rintangan datang. Itu mengajarkan kita untuk memiliki mentalitas yang tahan banting dan tidak mudah menyerah hanya karena sekali gagal. Kegagalan juga memberi kita kesempatan untuk lebih memahami apa yang benar-benar kita inginkan. Kadang-kadang, kegagalan adalah cara alam semesta memberitahukan kita bahwa jalan yang kita pilih mungkin bukan yang terbaik untuk kita. Itu bukan berarti kita tidak mampu, tetapi mungkin itu bukan jalur yang sesuai dengan tujuan hidup kita yang lebih besar. Dengan mempelajari kegagalan, kita bisa menemukan jalan yang lebih tepat untuk meraih apa yang kita inginkan. Jadi jangan takut gagal. Gagal adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Setiap kegagalan membawa kita lebih dekat pada keberhasilan, karena setiap kali kita gagal, kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan apa yang perlu kita lakukan untuk berhasil. Ambil pelajaran dari setiap kegagalan dan gunakan itu untuk memperkuat langkah kita berikutnya. Pada akhirnya, kegagalan bukanlah penghalang, tetapi batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Keberanian bukan berarti kita tidak merasa takut, tetapi justru ketika kita merasa takut, kita tetap memilih untuk melangkah maju. Banyak dari kita yang menganggap keberanian sebagai sifat yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang tampak tidak pernah ragu atau takut. Padahal setiap orang yang berani mengambil langkah besar pasti pernah merasa takut. Apa yang membedakan mereka adalah kemampuan mereka untuk bertindak meskipun ada rasa takut yang mengintai. Menjadi berani meskipun takut berarti menerima ketakutan itu sebagai bagian dari perjalanan. Ketika kita berhadapan dengan ketakutan, kita seringkali cenderung untuk mundur atau menunda-nunda. Namun keberanian datang saat kita mengakui ketakutan itu dan memilih untuk melangkah ke depan, meski kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Keberanian adalah tentang melangkah meski tidak ada jaminan kesuksesan. Ketakutan akan kegagalan, penolakan,
atau bahkan ketidakpastian masa depan adalah hal yang wajar, tetapi kita harus belajar untuk tidak membiarkan ketakutan itu mengendalikan tindakan kita. Cara untuk menjadi berani adalah dengan mengambil langkah kecil pertama. Jangan terlalu khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Fokuslah pada langkah pertama yang bisa kamu ambil, karena dari langkah pertama itu, kamu akan mendapatkan momentum yang bisa membawa kamu lebih jauh. Ingatlah bahwa ketakutan adalah sesuatu yang alami, dan kita tidak perlu menghindarinya. Justru dengan menghadapi ketakutan itu, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Selain itu, menjadi berani juga berarti kita harus percaya pada diri sendiri. Ketika kita yakin bahwa kita mampu menghadapinya, kita memberi diri kita kekuatan untuk terus melangkah meskipun ketakutan itu tetap ada. Keberanian bukan datang dari ketidakhadiran rasa takut, tetapi dari keputusan untuk melanjutkan perjalanan meskipun kita merasa takut. Mengambil langkah besar seringkali membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Kita juga perlu keyakinan. Ketika kita siap untuk mengambil langkah besar dalam hidup, kita harus memiliki keyakinan penuh bahwa langkah tersebut akan membawa kita menuju tujuan yang lebih baik. Tanpa keyakinan, kita bisa dengan mudah ragu dan mundur di tengah jalan. Keyakinan adalah bahan bakar yang membuat kita tetap melangkah meskipun tantangan datang menghadang. Langkah besar memerlukan tekad yang kuat. Ketika kita yakin bahwa langkah yang kita ambil adalah langkah yang benar, kita akan lebih mampu bertahan menghadapi segala rintangan yang muncul. Ketika kita merasa ragu, penting untuk mengingat kembali alasan mengapa kita memilih untuk mengambil langkah itu. Mengingat tujuan kita, visi kita, dan apa yang ingin kita capai dapat memberikan kita kejelasan dan membuat kita tetap fokus meskipun perjalanan terasa sulit. Keyakinan juga berakar pada pemahaman bahwa kita memiliki potensi untuk sukses. Setiap orang memiliki kekuatan dalam dirinya, bahkan jika itu belum sepenuhnya tampak. Ketika kita mengambil langkah besar dengan keyakinan, kita memberi diri kita izin untuk mempercayai bahwa kita mampu meraih tujuan tersebut. Keyakinan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tetapi sesuatu yang kita bangun dari dalam, melalui pengalaman, pembelajaran, dan dorongan diri untuk terus maju meskipun ada ketidakpastian. Ketika kita percaya pada langkah besar yang kita ambil, kita akan merasakan aliran energi positif yang mengarahkan kita ke arah yang benar. Keyakinan membantu kita tetap teguh meskipun ada suara-suara keraguan atau ketakutan yang datang. Bahkan ketika dunia seakan-akan melawan kita, keyakinan yang kita miliki akan menjadi cahaya yang memandu kita ke arah yang benar. Mengambil langkah besar dengan keyakinan juga berarti kita harus siap untuk menerima kemungkinan kegagalan. Keyakinan bukan berarti kita yakin bahwa kita akan selalu sukses, tetapi kita yakin bahwa kita bisa belajar dan tumbuh, tidak peduli apapun yang terjadi. Dengan keyakinan kita melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai pelajaran yang akan membantu kita maju lebih jauh. Langkah besar yang diambil dengan keyakinan membawa kita lebih dekat pada impian kita, dan meskipun tidak selalu mudah, langkah-langkah itu akan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Jadi ketika saatnya tiba untuk mengambil langkah besar, pastikan kamu melakukannya dengan keyakinan penuh bahwa langkah itu adalah langkah yang tepat untukmu. Percayalah pada dirimu sendiri, pada kemampuanmu, dan pada tujuan yang ingin kamu capai. Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan bahwa setiap langkah besar dalam hidup kita dimulai dari langkah kecil yang diambil dengan kesadaran dan ketekunan. Tidak ada yang bisa dicapai dengan instan atau tanpa usaha. Ketika kita menginginkan perubahan besar, kita seringkali berharap bisa langsung melompat ke tujuan akhir. Tetapi kenyataannya, perjalanan menuju impian itu adalah hasil dari serangkaian langkah-langkah kecil yang diambil dengan konsisten. Langkah-langkah kecil, meskipun terlihat sederhana, adalah pondasi yang kokoh bagi tujuan besar kita. Setiap keputusan yang kita buat, setiap tindakan kecil yang kita lakukan, setiap kebiasaan yang kita bangun, semuanya membawa kita lebih dekat pada tujuan kita.
Mungkin kita tidak selalu melihat hasilnya secara langsung, tetapi ketika kita melihat kembali perjalanan kita, kita akan menyadari bahwa langkah-langkah kecil itulah yang membawa kita ke titik ini. Penting untuk diingat bahwa langkah kecil tidak harus sempurna. Tidak ada yang namanya perjalanan yang bebas dari rintangan atau kegagalan. Bahkan ketika kita merasa seolah-olah langkah kecil yang kita ambil tidak membuahkan hasil yang besar, itu tetaplah bagian dari proses. Setiap langkah kecil yang kita ambil memberi kita pengalaman dan pembelajaran yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana di masa depan. Menerima kenyataan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil juga membantu kita untuk tetap realistis dan sabar dalam perjalanan kita. Terkadang kita terlalu fokus pada tujuan akhir dan melupakan bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah kemenangan tersendiri. Jadi jangan pernah meremehkan kekuatan dari langkah kecil. Ketika kita mengambil langkah demi langkah, kita membangun momentum yang akhirnya membawa kita menuju pencapaian yang besar. Pada akhirnya, langkah besar yang kita ambil untuk mencapai impian atau tujuan hidup kita tidak akan pernah terjadi tanpa langkah kecil yang penuh perhatian dan keberanian. Tidak perlu terburu-buru, karena setiap langkah kecil yang kita ambil dengan penuh keyakinan dan tekad akan mengarahkan kita menuju langkah besar yang membawa kita lebih dekat pada impian dan tujuan hidup kita. Jadi, mulai hari ini, ambil langkah kecil itu dengan percaya diri. Bahkan jika itu hanya langkah pertama yang tampak tidak begitu signifikan. Karena langkah-langkah kecil itulah yang akan membentuk perjalanan besar kita menuju kehidupan yang kita inginkan.